Shalom, apa kabar saudara semua? Pasti baik-baik saja hari ini dalam kasih Kristus. Sudah ke gereja hari ini saudara? Selamat datang kembali di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini bacaan kita pada Amsal 25 ayat 28, hanya satu ayat. Amsal pasal 25 ayat 28. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih kasih karunia penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami membaca firman-Mu. Tutup bungkus kami semua ke saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup bungkus salam bawah sadar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, datanglah Roh Kudus, ajar kami rema yang benar untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya. Amin. Amsal pasal 25 ayat 28. Di bawah judul perikop Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan di renunganharian.net tanggal 2 Oktober 2022. Pengendalian diri itu amat penting. Ia menentukan jatuh bangun seseorang, seperti tembok kota menentukan jatuh bangun sebuah kota. Jika tembok kota berdiri kokoh, kota aman terlindung. Warganya bisa membangun kehidupan. Selama kita bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk terhindari. Kita punya peluang membangun kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk terjadi. Kehidupan pribadi maupun bersama terganggu atau hancur. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Namun entah mengapa pengendalian diri sering dimaknai terbatas, sebatas tindakan menjauhkan diri dari hal negatif. Dari bersikap tak benar, dari berperilaku tak bertanggung jawab, menjaga diri agar tak mudah marah, tak bersikap gegabah, tidak bertindak impulsif, dan sebagainya. Sebatas itukah mengendalikan diri? Mari kita renungkan. Saat kita berkendara, kita tak hanya mengendalikan kendaraan untuk menjauhkan diri dari terpeleset, menabrak, dan hal buruk lainnya. Tetapi kita juga mengendalikan kendaraan supaya berjalan menuju arah yang kita tuju, lewat rute yang kita pilih dengan kecepatan dan kenyamanan yang kita mau. Demikianlah mengendalikan diri, tak cuma menjauhkan diri dari hal negatif. Mengendalikan diri adalah mengarahkan diri pada tujuan yang seharusnya, seraya menjaga agar tetap ada pada titik dan kualitas hidup yang diharapkan. Untuk tetap ada di jalan yang benar, agar hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Mengendalikan diri adalah mengarahkan diri pada tujuan, seraya menjaga agar tetap ada pada titik dan kualitas yang diharapkan. Ya. Bahasan kita hari ini tentang pengendalian diri. Untuk penulis Amsal, pengendalian diri itu bagaikan tembok yang kokoh untuk sebuah kota. Zaman dulu itu tembok pertahanan atau tembok kota itu sangat penting. Itu bisa menghalau binatang, menghalau segala macam musuh, segala sesuatu disaring pada tembok kota. Segala serangan dihalau melalui tembok kota. Tembok kota itu harus dipertahankan.
Ya, tidak boleh roboh. Jikalau sudah roboh, hancurlah satu kota. Tidak ada gunanya lagi. Bisa dibilang akhir dari kota itu. Ya, karena tembok menjaga segala sesuatu di dalamnya. Karena tembok sangat penting. Begitulah pengendalian diri, saudara. Pengendalian diri banyak aspek. Kadang bikin orang bingung. Padahal pengendalian diri menurut apa yang Tuhan mau itu cuma satu. Menuruti perintah Tuhan. Itu pengendalian diri. Simple, tetapi seringkali kita ogah melakukannya. Karena seringkali perintah Tuhan berlawanan dengan kenikmatan kita. Perintah Tuhan tidak sinkron dengan keinginan kita. Yang kita katakan itu kebutuhan, padahal cuma keinginan. Ya, karena kebutuhan kita harusnya sinkron dengan keinginan Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi faktanya kita mengandalkan diri sendiri. Itu sebabnya kita nggak akan sinkron sama namanya keinginan Tuhan. Kita bisa mengendalikan diri dari berbuat aneh. Kita bisa mengendalikan diri dari berbuat yang memalukan. Tetapi seringkali jika tidak terlihat, pengendalian diri kita sudah hilang entah kemana. Ya, prinsipnya yang penting ora konangan, iya tak? Pengendalian diri yang separuh-separuh. Mementingkan apa yang namanya image, apa kata orang, gitu kan? Mementingkan yang namanya nama baik. Padahal pengendalian diri adalah satu paket komplit. Tidak ada yang namanya pengendalian diri separuh-separuh. Di dalam sisi rohani, pengendalian diri, kalau orang tidak bisa mengendalikan diri seperti tembok yang roboh. Artinya iblis bisa menyerang dengan mudahnya. Iblis bisa hajar dengan mudahnya. Iblis bisa KO orang itu dengan mudahnya. Gitu. Jadi bukan masalah akan datang banyak masalah. Ya pasti karena iblis menyerang. Tetapi lebih karena tembok yang melindungi iman orang itu sudah tidak ada. Ya. Seringkali kita tidak merasa masalah seperti itu. Karena memang iblis itu nyerangnya tidak langsung, istilahnya nggak langsung seperti manusia yang just bunuh, enggak. Iblis itu nyerangnya lebih ke mana? Nyenengin kita dulu. Ya, kayak narkoba, kasih coba gratis. Saya kasih gratis, berikutnya bayar. Berikutnya bayar lebih mahal. Kan harga tergantung mereka. Ya. Iblis melakukan itu semua dengan rencana, planning yang komplit. Sampai akhirnya bukan hanya dia yang kena, seluruh keluarga, seluruh orang kena yang dia kenal ditarget iblis. Ya. Itulah karena seringkali orang akan ngajak-ngajak melakukan dosa kan. Jarang orang yang ngajak-ngajak untuk berdoa ke gereja, itu jarang. Yang seringkali ayo ke diskotik, ayo minum bareng, ayo senang-senang, ya, seperti itu kata mereka. Kesenangan itu diincar oleh iblis. Karena pengendalian diri sudah tidak ada, serangan demi serangan itu akan sangat mudah. Seperti membantai anak domba yang tidak ada gembalanya. Seperti membantai binatang-binatang yang
tidak ada yang melindunginya. Ya. Jadi saudara, kalau kita membahas pengendalian diri, kalau kita nggak ngerti apa aja sih pengendalian diri, sebenarnya tidak masalah. Semua firman Tuhan itu ujung-ujungnya kemana? Semua firman Tuhan itu ujung-ujungnya kepada Tuhan Yesus, ujung-ujungnya kepada Kristus. Kita cari pangkalnya, tuh ketemu. Semuanya berpangkal kepada Kristus. Itu sebabnya saya bilang tadi, pengendalian diri yang komplit adalah satu doang, mematuhi perintah Tuhan. Di luar itu kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Karena apa? Daging kita ini lemah terhadap segala macam godaan iblis. Roh kita penurut, bukan kuat. Ya, jadi komplit lah semuanya, katut. Tapi dengan bantuan Tuhan Yesus, perlindungan Roh Kudus, semua itu basicnya kita dapat, dasarnya kita punya. Dan juga jadi gini, seperti kita seringkali gampangannya kita, kenapa kita susah banget meninggalkan dosa? Mungkin kalau yang ngerampok, mencuri, kita bisa tinggalkan, tetapi dosa-dosa istilahnya kayak dosa-dosa favorit ada. Setiap orang itu punya dosa-dosa favorit. Ya bokep lah, ya narkoba lah. Ada, setiap orang itu punya dosa-dosa favorit yang kadang orang nggak tahu, orang lain nggak tahu. Dan itu sangat sulit ditinggalkan. Banyak orang bilang, saya sudah berusaha, saya sudah bolak-balik menahan diri, tetapi akhirnya gagal juga. Ya, saya juga bolak-balik, namanya cowok, dosa pornografi itu pasti salah satu dosa favorit cowok ya. Untuk meninggalkan itu bolak-balik meskipun sudah menikah pun bolak-balik lagi. Tapi pada satu sisi, pada satu saat di mana itu kan sudah berkomitmen, bukan komitmen yang sangat serius, tidak, berkomitmen hapus semua di HP segala macam. Mana begitu mudahnya ya saudara, hapus semua. Dilalah, saya sendiri tidak berusaha untuk tidak berpikir jorok atau apa, enggak. Namanya medsos ya, orang pakai baju minim atau terlihat alatnya juga seringkali kita lihat. Tetapi melihat seperti itu sudah tidak menjadi sesuatu yang mengganggu lagi, menggoda lagi. Entah mengapa saya merasakan seperti itu. Entah mengapa, padahal kalau dibilang serius-seriusan, udah bolak-balik saya serius untuk meninggalkannya. Tetapi ini cuman komitmen dalam suatu malam, hapuslah. Der, sampai sekarang belum lama, 2 bulanan, tidak menggoda sekalipun yang namanya gambar yang buka-bukaan itu, tidak menggoda. Karena pada prinsipnya kalau Roh Kudus tidak membantu, kalau Roh Kudus tidak membantu kita untuk menjauhkan kita dari dosa,
itu tidak akan terjadi juga. Saya rasakan bahwa ya memang tidak seperti orang karismatik yang dapat berbahasa roh, menandakan adanya Roh Kudus, tidak. Komitmen di suatu malam, komitmen sebelum tidur, komitmen di mana semua orang sudah tidur, seluruh isi rumah sudah tidur, komitmen. Dan terjadilah dosa favorit saya bisa lepas. Kalau ingin begitu-begitu ya sudah, hajar istri, sama istri aja. Orang udah punya istri kok masih aja. Ya, jadi seperti itu saudara. Pengendalian diri pun tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan Roh Kudus, kita akan sia-sia. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Memang ada bagian kita untuk melakukannya, tetapi kalau semua yang kita lakukan adalah diri kita, itu tidak akan berhasil. Sudah terbukti. Tetapi yang pasti setidaknya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pengendalian diri itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kejar harta, kejar apapun yang jadi cuma masalah kalau tanpa pengendalian diri. Ya saudara, jadi harap diingat itu. Pengendalian diri adalah sesuatu yang sangat penting kita lakukan untuk melindungi diri dari si iblis. Kalau masih belum mengerti, jangan khawatir. Firman Tuhan tidak akan sia-sia kita dengar. Curhat saja langsung, Tuhan, bagaimana pengendalian diri bisa saya lakukan dengan baik? Itu Tuhan jawab. Biarlah firman Tuhan dimateraikan di dalam hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu tentang pengendalian diri. Mengingatkan kami bahwa kami harus bisa mengendalikan diri. Tetapi kami butuh bantuan Tuhan. Kami butuh bantuan Roh Kudus untuk benar-benar bisa melakukan pengendalian diri yang benar-benar komplit, paket komplit, bukan yang setengah-setengah yang membuat kami jatuh bangun. Pengendalian diri yang benar daripada Tuhan. Pengendalian diri karena kami mengucap syukur kami telah diselamatkan. Pengendalian diri karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Jamah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus, buat mereka mengerti firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa yang bertata di dalam surga, sepanjang hari kami berdoa, apapun yang kami lewati hari ini, kami mengucap syukur berkat-berkat-Mu, kami mengucap syukur segala kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktunya dan kebersamaan kita hari ini di dalam pembacaan tentang pengendalian diri. Semoga kita bisa berjumpa esok hari untuk belajar firman Tuhan yang lain. Terima kasih saudara. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.